Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A, gelombang 5, angkatan 40. Dalam tugas analisis isu kontemporer ini, kami mendapatkan 3 isu, yaitu 1. Pandemi COVID-19, 2. Kurangnya literasi masyarakat, 3. Penghapusan tenaga honorer di pemerintahan. Dari 3 isu tersebut, kami melakukan teknik tapisan AKPK, dan didapatlah nilai seperti yang ditampilkan. Dari perbandingan nilai tersebut, maka terpilihlah isu yang pertama, yaitu pandemi COVID-19. Dari analisis SWOT yang kami lakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Strength atau kekuatan. Adapun strength atau kekuatan untuk menghadapi COVID-19 yaitu yang pertama, keinginan yang kuat untuk bebas dari pandemi COVID. Pandemi COVID telah membatasi kehidupan manusia dari berbagai aspek seperti perekonomian, dunia pendidikan, industri, perkantoran, pariwisata, dan aspek lainnya. Dalam dunia pendidikan misalnya, pembelajaran dilaksanakan secara online yang mengakibatkan murid akan kesulitan memahami materi dari guru. Dengan pembatasan-pembatasan tersebut, sehingga banyak orang yang ingin hidup normal lagi seperti pada masa sebelum datangnya pandemi COVID-19. Yang kedua, banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari luar negeri dalam penanganan COVID. Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan virus corona terus menerima bantuan dari sejumlah negara dan organisasi luar negeri. Bantuan tersebut berupa alat-alat kesehatan dan juga vaksin. Weakness atau kelemahan. Pertama, orang yang enggan mematuhi prokes. Bagi sebagian orang, mereka enggan untuk menerapkan protokol kesehatan karena menganggap pandemi telah hilang. Kedua, orang yang tidak mau divaksin. Bagi sebagian orang, juga ada yang tidak mau divaksin karena menganggap bahwa vaksin tidaklah berguna dan menganggap vaksin itu berbahaya. Ketiga, belum adanya obat yang mampu membasmi virus COVID. Sampai saat ini, belum ditemukan suatu obat yang mampu untuk membasmi virus COVID-19. Opportunity atau sama dengan peluang. 1. Vaksinasi gratis di banyak tempat. Pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi gratis dengan dosis 1, 2, dan booster hingga pelosok desa yang ada di Indonesia. 2. Terdapat fasilitas penunjang prokes. Di berbagai tempat juga tersedia fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, dan hand sanitizer. Threat atau ancaman, kenaikan jumlah kasus COVID. Jumlah kasus COVID-19 semakin meningkat. Hingga saat ini tercatat 6 juta kasus terkonfirmasi positif di Indonesia dengan jumlah kasus aktif sebanyak 24.490 kasus. Mutasi COVID. Bukannya menghilang, virus COVID-19 telah beberapa kali mengalami mutasi dan semakin kuat, seperti varian Alpha, Beta, Delta, dan saat ini telah muncul varian Omicron di Indonesia. Banyak berita hoak terkait vaksin. Tidak sedikit berita bohong atau hoak tentang vaksin beredar di masyarakat. Misalnya, mengatakan di dalam vaksin terdapat chip yang diciptakan oleh elit global untuk mengendalikan umat manusia dan mengatakan vaksin tidak aman dan haram. Berita-berita hoak tersebut telah mempengaruhi sebagian masyarakat awam sehingga enggan untuk divaksin. Adapun solusi dan aksi nyata yang kami lakukan, seperti sosialisasi pentingnya prokes dan vaksinasi melalui media sosial, membagikan masker gratis kepada masyarakat di tempat keramaian,
dan selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor.